PHK. Loh, kok muka lu kusut banget sih, Bang? Gak tau nih bang, tiba-tiba gue di PHK, heran gue. Loh, heran kenapa? Gak tau padahal kerjaan gue bagus, tiba-tiba gue di PHK. Kasian banget sih lo, Bang. Lo ngeledek? Kok ngeledek? Ya iyalah, lo begitu sama ngeledek gue. Gue gak maksud ngeledek lo. Terus lo kemana-mana kenapa gak hadir? Itu istri gua kemarin lahiran, maka gue bantuin dia. Gitu doang, alasan aja lu, kan istri lo lahiran, kenapa lo gak masuk? Kok lo jadi marah sih? Ya iyalah, lo kan junior gue, aturan lo yang PHK, bukan gue. Udah, Bang, lo kalau di PHK aja. Udah, Bang, gak usah ngebahas-bahas ini lagi, gak akan ada habisnya kalau dibahas dulu. Awas lo ya, masih junior aja udah songong. Gua gak akan biarin hidup lo tenang. Dasar gak tahu diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu kenapa di sini? Ibu niatnya pengen jenguk cucu ibu, tapi karena ibu dengar dari suami kamu lagi sakit, jadi ibu kesini. Oh iya sih Ibu, udah beberapa hari ini aku kena sakit kulit, belum sembuh-sembuh juga. Udah coba ke dokter? Belum. Yaudah kalau begitu kita besok ke rumah sakit aja yuk. Oh ya udah, oke. Makasih Ibu. Iya. Setelah melakukan pemeriksaan tadi dan mendengar keluhan dari Ibu Tia, saya menduga bahwa penyakit yang Ibu Tia alami adalah alergi dermatitis kontak. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Biasanya penyebab alergi ini tuh karena Ibu Tia tidak cocok oleh parfum tertentu atau obat salep dari dokter sebelumnya tidak cocok. Tapi selama ini saya belum pernah ganti-ganti salep. Kalau begitu nanti kita cek aja ke depannya gimana ya, Ibu kontrol aja karena kan kita belum cek darah juga, jadi bisa jadi Ibu alergi karena makanan tertentu juga. Oke, baik. Oke Ibu Tia, sementara saya kasih obat pereda gatalnya dulu ya, sisanya nanti kalian tebus di farmasi. Oke, baik dok. Terima kasih ya, dok. Sama-sama Ibu Tia. Sebenarnya, Iya, terima kasih. Yaudah Lena, daripada kamu nggak sembuh-sembuh kayak gini, mendingan kita ke kenalan ibu aja yuk. Emang Ibu punya kenalan siapa? Ada, ibu punya kenalan di Cikarang. Dia orang pinter gitu, bisa nyembuhin kamu mungkin. Ya udah deh, aku ngikut Ibu aja. Kalau ke dokter kulit kita bayarnya mahal, dan kita nggak sembuh-sembuh lagi. Ibu kok tambah parah ya kakinya? Ini udah seminggu lebih loh Bu, tapi masih belum sembuh sama sekali. Kayaknya dukun yang kemarin gak mempan deh. Ya udah, kalau kemarin kagak mempan, ibu punya kenalan di sosmed gitu. Dia ampuh nyembuhin segala penyakit loh. Jadi kita kesini aja, siapa tahu penyakit kamu bisa sembuh gitu. Ya udah deh, boleh. Aku ikut Ibu aja. Ini mah nih, ada yang gak suka sama kamu. Ada yang gak suka sama saya. Dari ciri-ciri yang kamu sebutkan saja, saya sudah tahu kalau ini kiriman dari orang lain. Tapi kira-kira bisa sembuh nggak ya mbak? Bisa. Tenang aja. Nanti saya akan kasih kamu air. Air doa yang akan saya taruh di sini. Sebenarnya nih, saya tahu siapa pelaku yang melakukan ini ke kamu. Kalau kamu ingin mengirim balik santet ini, saya bersedia jadi perantara. Terima kasih mbak sebelumnya, tapi saya rasa saya sudah ikhlas dan sudah memaafkan orang yang mengirimkannya. Baiklah, kalau begitu kamu rutin aja ya minum air ini. Siapa tahu kamu sembuh. Baik, terima kasih banyak mbak. Sama-sama. Kok ngeledek? Ya iyalah, lo begitu sama ngeledek gue. Gue gak maksud ngeledek lo. Masih junior aja udah songong. Gue gak akan biarin hidup lo tenang.
Kayaknya Uminya lagi di luar deh, jadi kita masuk aja yuk. Ayo, udah. Uminya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, udah buat nunggu kalian lama. Iya, nggak apa-apa, Umi. Kira-kira keluhannya apa ya? Jadi gini, saya ini punya sakit kulit, tapi sakit kulitnya nggak wajar. Sudah selama 1 tahun lebih ini saya bolak-balik ke dokter maupun ke dukun manapun, tapi masih tetap aja nggak sembuh, malah tambah parah sekarang. Boleh saya lihat ya? Buat suaminya, maaf, apakah masih bekerja? Udah mulai. Kalau dari penglihatan saya sih, sebenarnya ini tuh ditujukan untuk suami ibu. Tapi karena waktu itu ibu sedang dalam kondisi melahirkan ya, habis melahirkan. Nah, karena ibu sedang tidak fit, makanya itu dipindah ke ibu. Oh, begitu. Dan kalau dari yang saya lihat juga, ini tuh pelakunya dari teman bapak itu sendiri. Di kantor bapak yang dulu, itu mungkin bapak ada sikap atau perkataan yang membuat pelaku itu marah dan akhirnya tersindir, sehingga dia itu mengirimkan ilmu itu kepada bapak, tapi dan berpindah malah ke ibu. Apa Umi tahu siapa pelakunya? Saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi saya tahu wajahnya. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang, ibu cukup berdoa saja, dan saya akan berikan kelapa. Nanti ibu bisa taruh di sudut ruangan. Jika kelapa itu menghitam, artinya memang ada ilmu yang diberi ke ibu. Namun kalau misalnya kelapa itu bening, maka bisa jadi itu penyakit kulit biasa.